Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Marwa dengan nomor NIM 2406102449. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi di Indonesia dari mata pelajaran Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Dace Sujana, MPD. Demokrasi di Indonesia memiliki pengertian yang unik dan berbeda dengan konsep demokrasi di wilayah Barat. Menurut Soekarno, demokrasi di Indonesia adalah suatu sistem pemerintahan yang berakar pada nilai-nilai kemasyarakatan dan kearifan lokal budaya di Indonesia itu sendiri. Nah, Soekarno menginginkan demokrasi yang tidak hanya memerhatikan kebebasan politik, tetapi juga keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di dalam konteks ini, Soekarno mengembangkan konsep demokrasi terpimpin atau demokrasi secara gotong royong yang menekankan kepemimpinan yang terpusat dan integralistik. Nah, konsep ini dibedakan dengan demokrasi parlementer yang diterapkan di bagian barat. Nah, demokrasi sendiri juga memiliki definisi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mengartikan bahwasannya rakyat memegang kekuasaan tertinggi, yaitu terlibat di dalam pengambilan keputusan politik dan menikmati hak-hak fundamental. Jadi di sini rakyat ikut serta di dalam pengambilan keputusan politik maupun hak-hak fundamental. Tentunya demokrasi memiliki perjalanan yang sangat panjang. Yang pertama ada pada masa kolonial, yaitu diwarnai dengan penindasan dan penolakan hak-hak dari masyarakat tersebut. Nah, di perjalanan di masa kolonial ini, hak-hak rakyat sangat ditindas dan ditolak. Di kedua ada pada perjuangan kemerdekaan, yaitu pada saat melahirkan cita-cita demokrasi itu sendiri. Nah, tetapi di Orde Lama dan Orde Baru itu sendiri itu mengalami masa otoriter. Nah, dan yang ketiga itu pada reformasi 1998. Nah, di reformasi 1998 ini membawa angin segar, yaitu dengan mewujudkannya demokrasi yang lebih terbuka dan lebih partisipatif pemerintah dengan rakyat. Di sini juga terdapat pilar-pilar demokrasi yang kokoh. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, yaitu di dalam kedaulatan rakyat ini kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, rakyat itu memegang kekuasaan tertinggi di dalam kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum. Nah, kekuasaan ini diwujudkan oleh pemilihan mekanismenya, yaitu pemilihan umum. Dan kedua ada kesetaraan, yaitu semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama di mata hukum dan dalam berpartisipasi. Jadi tidak membedakan rakyat dan pemerintahan di pilar kesetaraan ini, yang mana semua warga negara itu memiliki hak kesepakatan yang sama di mata hukum maupun di dalam berpartisipasi. Yang ketiga ada transparansi, yaitu proses pengambilan keputusan yang mana dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Nah, di transparansi ini dilakukan secara terbuka, jadi bisa diakses oleh publik. Yang keempat ada akuntabilitas, yaitu para pemimpin dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat atas kinerja mereka. Di akuntabilitas ini di mana para pemerintahan itu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka kerjakan, atas kinerja yang telah mereka kerjakan. Dan di dalam demokrasi juga tentunya banyak tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu korupsi. Tentu kita sudah tahu ya, korupsi itu
dari pengertian dari korupsi sendiri itu apa. Yang mana korupsi itu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua ada polarisasi politik, yaitu perbedaan ideologi dan pandangan politik yang ekstrim dapat memecah belah masyarakat, yaitu pandangan yang ekstrim dari politik atau demokrasi atau ideologi yang dapat memecah belah masyarakat itu sendiri. Dan ada juga intoleransi, yaitu penghormatan atau saling menghargai tentunya terhadap keyakinan, suku, dan budaya. Ini sangat penting untuk menjaga kerukunan masyarakat itu sendiri. Demokrasi di Indonesia ini memiliki dua sistem pemerintahan, yaitu yang pertama secara pemilihan umum, di mana rakyat secara langsung memilih pemimpin melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil. Dan yang kedua ada trias politika, yaitu dengan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjamin keseimbangan dan checks dan balance-nya itu sendiri. Nah, di dalam demokrasi juga ada beberapa peran penting di lembaga, yaitu pertama ada dalam lembaga partai politik, yang mana berperan sebagai wadah aspirasi rakyat dan mengusung calon pemimpin dalam pemilihan umum. Partai politik juga membantu untuk aspirasi rakyat kepada calon pemimpin dalam pemilihan umum. Yang kedua ada civil society, yaitu melakukan advokasi, pengawasan, pendukungan proses demokrasi yang melindungi keamanan serta kesejahteraan di dalam demokrasi itu sendiri. Tentunya masyarakat bebas untuk berpendapat dan memiliki hak asasinya. Yang pertama itu ada kebebasan berpendapat. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka secara bebas. Warga negara itu bebas berpendapat sesuai apa yang ingin dia sampaikan. Yang kedua ada hak asasi manusia, yaitu merupakan nilai fundamental yang menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi setiap individu. Hak asasi manusia ini, manusia memiliki hak yang layak untuk bermartabat, hak yang layak untuk bermartabat di dalam individunya, yaitu memiliki hak yang wajib yang menjamin di dalam kehidupannya yang bermartabat. Nah, demokrasi sendiri itu memiliki pembangunan ekonomi, yang mana demokrasi yang sehat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Nah, dengan demokrasi yang sehat itu dapat mendorong pertumbuhan masyarakat yang merata secara inklusif, dan ada juga kesejahteraan rakyat. Tujuan dari demokrasi ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Adapun demokrasi di Indonesia masih sangat di dalam proses pembelajaran dan masih perlu atau membutuhkan pembelajaran dan perlu terus memperkuat melalui partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Nah, dengan membangun fondasi demokrasi yang kokoh, harapannya itu untuk masa depan agar lebih baik di dalam demokratif, dapat terwujudnya hak-hak masyarakat itu sendiri, dan dapat terwujudnya demokrasi yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Baik, hanya ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.